warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini tanggal 26 Oktober tahun 2023 kita melaksanakan diseminasi modul 1.4 membangun budaya positif di sekolah yang akan dibawakan nanti oleh Ibu Ida Wati SPD di yang bertempat saat ini kita di SD Negeri 15285 Desa Tanda Bilir 1 Kecamatan Ampal Perak Kabupaten Deli Serdang. Baiklah, adapun susunan acara yang pertama pembukaan oleh moderator saya sendiri. Yang kedua doa yang dibawakan oleh Ibu Nurlinawati SPD. Yang ketiga kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat diseminasi modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Idawati SPD. Dan yang kelima penutup. Kita akan mulai. Yang pertama kata sambutan dari moderator saya sendiri. Puji dan syukur mari kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih karunia anugerahnya boleh kita berkumpul sehat sampai di siang hari ini. Boleh kita semangat untuk acara diseminasi modul 1.4 ini. Dan adapun nanti yang telah disampaikan dipaparkan oleh Bu Idawati SPD boleh kita tanggapi bersama dan boleh kita laksanakan untuk kemajuan di kelas kita masing-masing untuk anak didik kita. Itu saja dari saya. Semoga diseminasi modul 1.4 ini membawa berkah untuk kita semua. Terima kasih. Yang kedua doa oleh Ibu Nurlinawati SPD. Dipersilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa 'indal hisab. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih untuk Ibu Nurlinawati SPD. Selanjutnya kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu sekaligus pembukaan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rahma Hayati SPD MPD dengan waktu dipersilakan. Terima kasih Bapak yang hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari yang berbahagia ini
kita masih dapat berkumpul di sekolah kita ini dalam rangka diseminasi menyebarkan budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Idawati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, pada hari ini rekan kita Ibu Idawati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 hari ini akan memberikan pemahamannya mengenai membangun budaya positif di sekolah kita, yaitu di SD Negeri 10 5285. Hari ini kita akan mengikuti paparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh beliau dapat kita pahami dan dapat kita laksanakan bersama di sekolah kita ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dapat kiranya kita terapkan di sekolah ini kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita nanti menjadi generasi yang lebih baik ke depan, generasi yang unggul di masa yang akan datang. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sampai akhir acara ini nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya di acara diseminasi modul 1.4 merupakan membangun budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Idawati SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, yaitu di SD 1052 45 Tanah Milir 1. Bila di sini saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang telah sudi kiranya memberikan wejangan kepada kami selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 untuk tergerak dan menggerakkan. Baiklah, saya tidak akan panjang lebar. Di sini akan saya paparkan tentang budaya positif yang saya lakukan di sekolah ini. Selama ini sudah saya lakukan, hanya kita bukti nyatanya kita akan saya lakukan di sekolah ini. Baiklah. Oke. Sebelum kita masuk ke budaya positif itu, kita harus mempelajari bagaimana sih pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sekarang ini kita akan memakai kurikulum IKM ya. Jadi di sini kita dalam kurikulum ini kita memakai profil pelajar Pancasila. Apa sih itu? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan mengontrol sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, di sini biasanya kita mengajarkan anak-anak itu, kalau dulu kita KTSB. Jadi apa yang kita sampaikan, anak-anak itu harus menurut. Nah, kalau dalam profil Pancasila ini, kita di sini adalah sebagai penuntun, ya. Dari sejak lahir, anak-anak itu sudah ada kodrat dari sejak lahir, ya. Nah, kita hanya sebagai guru, kita hanya menuntun apa yang sudah ditanamkan dari lahir itu. Kita mengarahkan kemana anak tersebut
bisa kita menjadi lebih baik lagi dengan profil pelajar Pancasila. Oke? Selanjutnya, dalam budaya positif itu kita harus mengetahui miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sebagai guru kita membayangkan ilusi guru mengantar murid. Yang pertama itu supaya bermanfaat. Kalau dulu kan kita suka memarahi itu. Apa yang kita mau kita harus lakukan. Nah, sekarang kita sebagai guru kita hanya bisa mengontrol. Bagaimana anak tersebut bisa lebih baik. Jangan emosi kita yang kita lakukan ya. Lalu yang kedua, ilusi. Bagaimana supaya budaya itu kita lakukan. Ilusi kita bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa bersalah, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita sebagai guru kalau dulu suka memaksakan kehendak kita. Nah, kalau sekarang ini apa yang dilakukan guru kita lihat dengan bagaimana mereka melakukan budaya itu. Misalnya ilusi kita itu pertama adalah kalau dulu kita menyuruh anak itu begini, nak, coba bersihkan itu. Nada kita itu seolah-olah membentak. Jadi sekarang ini kita ubah dengan berkata halus, lembut, bisa sebagai teman, ya. Nah, sini anak cantik, ayo, karena kita menuangkan budaya positif itu dengan mengontrol emosi kita, ya. Dengan kata-kata yang lembut, ya, tidak suka karena di sini budaya positif ini adalah mengontrol emosi dari guru tersebut, ya. Lanjut, Bu. Ya, dengan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan, yaitu pertama, kalau dulu kita kebutuhan kita bersama, realitas kebutuhan bersama. Itu kebutuhan kita itu sama dengan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap orang itu mempunyai gambaran yang berbeda-beda, ya. Ada yang nakal, ada yang baik kali, ada yang lembut, ya. Jadi kebutuhan kita itu berbeda-beda ya. Lalu kedua, kita mencoba mengubah bagaimana orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dulu A ya A, B ya B, kalau dulu kita ya. Jadi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita memahami, jangan kita memaksa apa yang kita lakukan ini tidak boleh sama dengan ini. Mungkin orang lain mau makan ini, kita tidak boleh harus sama. Ya, lalu orang lain bisa juga mengontrol saya. Itu tadi. Kalau dulu kita suka menolak, jangan lakukan, jangan. Kalau mulai dulu kan suka ketakutan, bilang jangan. Nah, kalau sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kalau dulu kita seperti itu, kita ubahlah paradigma kita mulai dari sekarang. Ya, lalu lanjut. Nah, disiplin positif. Di sini disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu disiplin positif ini adalah imbalan dalam disiplin positif ada itu imbalan penghargaan atau reward pada murid, ya. Maksudnya di sini adalah kita biasa, ayo naik, lakukan pekerjaan ini ya sampai selesai. Nanti siapa yang siap, ibu kasih bonbon, misalnya seperti itu. Itu namanya memberikan anak itu dengan reward. Lalu sebagai yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi kita harus menimbulkan disiplin anak itu. Misalnya di sini kalau pagi, ya, kita biasakan kalau setiap hari Senin
kita kan pakai seragam, anak-anak itu kan lengkap dengan baretnya, kita disiplinkan, sepatunya, atau semua sebagainya. Dan lalu setiap harinya kita bariskan anak-anak itu. Setiap hari itulah kita tanamkan. Lalu setelah kita tanamkan itu, setiap hari kita masuk dalam kelas dengan bersalam-salaman. Nah, setiap hari apakah Bapak Ibu sudah melakukannya itu? Nah, itulah yang menjadikan budaya positif itu kita lakukan setiap hari. Jadi pembiasaan, yang namanya budaya positif, pembiasaan yang kita lakukan setiap hari. Oke? Nah ini, setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama itu manusia adalah, apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, kebutuhan dasar kita yang pertama adalah sebagai manusia yang sungguhnya memiliki kehidupan, tentu makan dan minum. Oke. Nah, bukan itu saja, makan dan minum itu kita lakukan, ada lagi tahapan-tahapan berikutnya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama tadi makan dan minum, yang kedua kita lakukan apa? Sandang dan pangan. Itu kita lakukan. Kenapa? Apa kita cuma makan sama minum? Sama juga dengan kita seperti hewan, kalau cuma itu aja. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu kita lakukan untuk memenuhi dasar kehidupan kita. Oke, lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Itu tadi. Bertahan hidup itu tadi ya, makan dan minum. Lalu apa lagi? Kasih sayang dan rasa diterima. Apa maksudnya apa? Kasih sayang. Kasih sayang itu boleh apa? Menerima dan memberi. Ya. Ini biasanya beranjak kalau anak remaja itu biasa, ya kan? Lalu penguasaan. Nah, penguasaan ini menjelang kedewasaan. Saya ingin jadi ini, saya ingin jadi itu. Itu menguasai namanya. Penguasaan, kebebasan. Nah, kalau kebebasan ini sebagai anak didik pasti kita anak didik itu kita mau memiliki kebebasan. Selama ini kalau kita lakukan kalau kurikulum dulu adalah apa yang mau kita, apa yang mau guru. Nah, kalau sekarang kita rubah paradigma itu. Selanjutnya kesenangan. Nah, sebagai manusia yang normal tentu tidak jauh dari kesenangan. Misalnya apa sih kesenangan kita? Yaitu hobi kita. Misalnya boleh bernyanyi, piknik dan lain sebagainya. Itulah kebutuhan dasar manusia. Nah, dari sini motivasi perilaku manusia itu untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, kesemuanya itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadikan orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini saya melakukan keyakinan kelas ya dengan murid saya, seperti dia melakukan kesalahan. Jadi dari kesalahan itu dia menyadari bahwasanya dari kesalahan itu dia bisa berubah, dia bisa termotivasi ya dengan yang telah kita lakukan ya. Baiklah, selanjutnya oke, hukuman. Dari itu hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu hukuman ya Bu. Lalu bersifat satu arah. Itu kalau hukuman berupa hukuman fisik, psikis. Itu kalau kita menghukum murid ya, mulai dengan badan marah-marah ya, itu kalau hukuman. Bagaimana kalau konsekuensi? Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, itu konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi ini dia udah tahu kesalahan
kita paradigma sekarang ini kita rubah dan kita lakukan itu ya. Kita rubah dengan paradigma restitusi. Bagaimana itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri supaya dia tidak melakukan lagi. Ya, yaitu dengan menstabilkan, yaitu dengan keyakinan ya. Itu kita lakukan. Lalu 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sekarang ini kalau dulu kita lakukan adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Nah, kalau penghukum ini udah tahu lah ya Bapak Ibu ya. Nah, pembuat merasa bersalah dengan nada kita itu seolah-olah anak itu udah apa aku yang salah ya, kan begitu. Jadi kita dengan nada suara yang tinggi anak itu merasa dimarah. Itulah pembuat merasa bersalah. Pemantau. Nah, pemantau ini seperti manajer yang melihat anggotanya, lihat aja, diperhatikan saja. Lalu teman. Nah, kita harus sekarang ini melakukan kalau anak itu bersalah jangan sebagai musuh atau merasa kita yang benar. Kita harus sudah itu dulu. Kenapa dia bisa bersalah? Ya. Lalu manajer. Nah, manajer itu tadi. Nah, ini contoh sebagai guru. Tuh, tangannya ditunjuk-tunjuk. Lalu teman-temannya seperti bullying, ya. Kau salah. Nah, lalu apa itu pemantau? Nengok aja kayak CCTV. Lalu manajer tenang aja, ya, nggak peduli dengan sekitarnya. Jadi kita di mana? Sebagai teman kita guru ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita harus mempunyai pertama itu, kok nggak peraturan kelas sih? Kenapa keyakinan kelas? Pertama itu pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Saya sudah membuat keyakinan kelas dengan menempel-nempelkan ada itu videonya. Saya lakukan supaya apa? Supaya mereka itu terbiasa. Oh iya, saya sudah meyakini keyakinan kelas. Contohnya, ya, kejujuran. Yang kedua, permisi dengan mengangkat tangan, izin dengan gurunya, ya. Lalu selanjutnya, ya, di sini dari pemaparan ini sudah saya. Jadi budaya positif itu pembiasaan kita setiap hari, itulah yang menjadikan kita menjadi berbudaya. Salah satunya itu tadi bersalaman. 5S. Apa 5S? Senyum, sapa, salam, dan santun. Itu yang kita lakukan setiap hari. Kenapa saya lakukan seperti itu? Ini ya Bapak Ibu, kalau kita di rumah kita kan nggak tahu nih anak-anak itu dimarahi sama orang tuanya, entah itu bangun tidur kesiangan, entah itu terlambat makan, entah pergi sekolahnya cepet-cepet kan gitu. Jadi di rumah udah dimarahin, jangan nanti sampai sekolah kita marahin lagi. Kita senyum, kita sapa anak tersebut. Jadi itulah yang pertama kita upayakan untuk 5S, ya. Senyum, sapa, salam, dan santun. Nah, sopan santun, jadi anak-anak kita terbiasa dengan itu. Terutama kalau berjumpa guru selalu bertegur sapa. Jangan diam, itu guruku, nyumpet. Jangan. Jadi kita biasakan seperti itu. Jadi anak itu sudah terbiasa dengan seperti itu. Kita sudah menerapkan budaya positif kepada anak tersebut. Di sini bisa Bapak Ibu kami persilakan ada untuk timbal baliknya.
Baik, terima kasih buat pemaparan yang telah disampaikan rekan sejawat kita Ibu Idawati SPD. Untuk Bapak Ibu semua, mungkin ada yang Bapak Ibu akan menanggapi, dipersilakan. Any question? Ya, oke, silakan Ibu. Dari penjelasan Ibu tadi tentang nilai-nilai kebajikan, jadi pertanyaan saya, nilai-nilai kebajikan apa saja yang ditanamkan pada siswa di lingkungan sekolah dalam membangun budaya positif tersebut? Itu saja Bu penjelasannya. Baik, dari Mentuni ya, dipersilakan untuk Ibu Idawati. Oke, dari nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan di sekolah kita, yang pertama adalah nilai kebajikan religius. Maksudnya bagaimana? Kita tanam dulu keagamaannya, ya. Kalau sesuatu itu kita tanamkan keagamaannya, insya Allah anak tersebut akan lebih berkelanjutan, ya, akan mengerti dengan budi pekertinya. Jadi anak tersebut dapat mewujudkan dengan religiusnya, ya. Lalu yang kedua, cinta kebersihan. Apa? Nah, kalau kita lihat dalam Islam, kita bersih sebagian dari iman. Jadi kalau kita kotor, maaf cakap, kalau kita pergi sekolah aja kalau kotor, oh enggak, satu kelas. Enggak baik. Jadi kita harus cinta kebersihan di lingkungan sekolah. Jangan sampai sekolah kita ini kotor. Budayakan itu. Selalu kita perhatikan lingkungan sekolah itu agar bersih. Lalu yang ketiga, karakter kejujuran. Nah, kejujuran ini sangat penting untuk anak-anak karena kedepannya mereka akan menjadi besar. Dimanapun dia berada, kejujuran itu yang paling utama, ya, baik dia dalam bekerja, ya, dan lain sebagainya. Itu kejujuran yang penting. Lalu budaya apa lagi, nilai kebajikan apa lagi? Yang keempat, karakter peduli. Nah, sekarang ini kita kurang peduli. Peduli dalam apa? Pertama, lingkungan kita yang kotor. Nah, sekarang ini peduli dalam apa lagi? Sekarang ini kebanyakan anak-anak kita udah main gadget atau HP. Kita harus boleh kita bermain HP, tapi peduli dengan apa? Dengan mata anak tersebut supaya jangan rusak. Itu salah satu contohnya. Lalu yang kelima adalah karakter nasionalisme. Apa itu karakter nasionalisme? Adalah menimbulkan semangat kebangsaan kita. Ya, sekarang ini sudah mulai hilang, ya, semangat kebangsaan kita. Jadi kita selalu dari pemerintah juga selalu membuat, ayo anak-anak selalu kita menyanyikan Indonesia merdeka, ya kan, lagu kebangsaannya, supaya apa? Ditanamkan dalam hati anak-anak itu tentang kebangsaan, bangsaan bernegara. Ya. Cukup sampai situ ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Idawati untuk penjelasannya. Untuk Mentuni cukup ya, ada yang mau ditanyakan? Untuk Bapak Ibu yang lain mungkin ada? Oke, dipersilakan Ibu Maya. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Dwi Mayasari. Saya guru kelas 1. Saya ingin bertanya Bu kepada Ibu Ida. Setelah Ibu jabarkan tentang kebutuhan dasar manusia, pertanyaan saya, ada 7 kebutuhan manusia. Kira-kira apa saja ya Bu? Coba Ibu jelaskan. Terima kasih.
untuk Bu Ida Wati boleh menjawab dari pertanyaan Ibu Maya Sairi. Oke, terima kasih Bu Maya. Baiklah, tadi sudah saya katakan bahwasanya kita ini mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu tadi yaitu kebutuhan makan, minum, serta tempat berteduh. Tempat berteduh itu seperti tempat tinggal kita, yaitu sandang, pangan, dan papan yang kita perlukan. Nah itu satu. Lalu yang keduanya itu sudah mencakup. Lalu selanjutnya kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, makanan, suhu tubuh yang normal dan manusiakan kebutuhan seksual. Tentu manusia tidak terlepas dari hal itu. Jadi kita itulah kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan sebagai dasar manusia, ya. Terutama kita untuk hidup kita perlu makan dan minum. Nah untuk kebutuhan biologis kita itu tadi, ya. Nah untuk supaya kita aman dan nyaman itu kebutuhan pangan sandang kita. Kan kita perlu baju, ya kan? Perlu tempat tinggal. Nah kita punya anak, tempat tinggal yang agak lumayan. Jadi itulah kebutuhan-kebutuhan yang kita lakukan, yang harus kita tanamkan sekarang ini. Ya itu yang menimbulkan untuk budaya positif selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Maya. Kami silakan. Terima kasih buat Ibu Idawati SPD. Untuk Bapak Ibu guru yang lain, mungkin cukup dari Ibu Dwi Maya. Jawabannya oke ya. Sudah paham ya kita Bapak Ibu? Kita telah mendengar pemaparan. Nah dari moderator bisa sedikit untuk kita semangat. Tadi saya lihat juga dari Ibu Idawati, dari diseminasi modul 1.4 ini membangun budaya positif di sekolah. Berarti pertama memang kata beliau tadi, anak yang terlahir memiliki potensi masing-masing. Berarti kita siap sebagai Bapak Ibu guru di sekolah memfasilitasinya. Kan gitu? Dan akhirnya juga ada 5S, itu yang saya tangkap juga tadi. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi kita Bapak Ibu guru lebih semangat lagi di sekolah untuk bisa memfasilitasi anak-anak kita semakin giat dan boleh bakatnya berkembang di sekolah ini dengan kita bersama-sama. Cukup aja itu, sekian dari moderator, dan kita akhiri acara kita ini dengan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu Idawati juga, dan kepada rekan-rekan semuanya Bapak Ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.